Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saudara. Kemarin kita sudah sampai di Ayub pasal 18, bagaimana temannya Ayub itu berpendapat bahwa dia bilang orang fasik itu pasti akan binasa. Dan dia juga mengomentari ya Ayub. Dia bilang ya kalau kamu itu hidup sebagai penipu dan lain sebagainya, ya kamu akan menuju ke dunia orang mati. Ya, dan akhirnya saudara Ayub merasa sangat-sangat berat ya ketika dia itu harus dihakimi oleh semua teman-temannya ya, dan mereka berkata bahwa apa yang sudah dilakukan ya Tuhan kepada Ayub itu sangat-sangat luar biasa. Ya, dan dia juga berkata saudara bahwa tidak gampang saudara untuk mengalami ya bagaimana rasanya ada di dalam satu penghukuman yang dari Tuhan. Dan Ayub itu sudah berkata bahwa dia tidak bersalah ya. Dan dia juga sungguh-sungguh mau kalau memang dia ada salah, Tuhan tunjukkan rasa bersalahnya itu apa yang dia lakukan sehingga Tuhan itu marah. Tapi Ayub tidak menemukan. Dan teman-temannya terus menghakimi dia bahwa dia itu kena kutuk atau tulah dari Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Ayub pasal 19 saudara. Ya, dikatakan Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Setelah ya teman-temannya bahkan Bildad juga berkata begini dan lain sebagainya. Ya, dia bilang kamu akan menuju ke dunia orang mati karena orang fasik itu pasti akan dihukum dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat ya Ayub pasal yang ke-19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Ayat yang pertama, tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Ayub merasa saudara bahwa teman-temannya ini datang bukan untuk memberi kekuatan, justru mereka menyiksa dia. Dengan perkataan-perkataan penghakiman yang diberikan, Ayub berkata, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa perkataan kita itu bisa meremukkan orang, bahwa perkataan kita itu bisa meremukkan semangat orang yang sedang ada dalam pergumulan. Ya, mari kita berdoa saudara supaya ya dari mulut kita keluar kata-kata penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang mengalami pencobaan. Cindy katakan saudara, Ayub bilang berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Ya, hati-hati dengan perkataan kita sebab perkataan kita itu bisa meremukkan jiwa orang lain yang sedang tertekan. Ayat yang ketiga, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku, kata Ayub. Ayub merasa bahwa teman-temannya itu sudah menghina dia. Jika aku sungguh tersesat, ayat 4, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Ayub berkata saudara ya bahwa jika memang dia tersesat, ya maka biar dia sendirilah yang akan menanggung kesesatannya. Tapi kalian jangan menghakimi aku, kata Ayub kepada mereka. Ini menunjukkan ya saudara, kita lihat ya satu kesalahan atau dosa orang lain ya itu adalah mudah. Untuk menunjukkan ya dosa kesalahan orang lain itu rasanya gampang. Para sahabat Ayub ini menuduh bahwa Ayub telah berbuat dosa dan membuat dia merasa bersalah, bukan untuk mendorong semangatnya atau mengkoreksi dia. Jika kita merasa harus menegur seseorang, maka kita harus memastikan bahwa kita menghadapi orang tersebut karena kita ya mengasihi dia dan bukan karena kita ya ingin menyiksa dia atau menyalahkan dia. Ayub bilang dengan perkataan mereka sudah meremukkan dan menyakiti Ayub saudara. Ya kalaupun kita akan menegur orang dengan ya
karena dosa mereka, orang itu akan terasa apakah teguran kita itu tulus atau tidak. Tapi sahabat-sahabat Ayub ini ternyata mereka menegur Ayub ya bukan untuk mereka mengasihi Ayub atau membuat Ayub bertobat atau apa, tapi mereka memang mencoba untuk menghakimi Ayub dan membuat dia sakit hati, saudara. Ya, dan Ayub berkata, maka ya jika memang dia bersalah maka dia yang akan menanggung semua kesesatannya itu ya, tetapi kamu insyaflah, kata Ayub. Ayat 7, sesungguhnya aku berteriak kelaliman tetapi tidak ada yang menjawab, aku berseru minta tolong tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ya, ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap seperti pohon, harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung kemahku. Saudara, Ayub merasa bahwa Allah itu sedang memperlakukan dia seperti musuh. Ya, padahal sebetulnya Allah itu adalah sahabat yang sangat justru menghargai Ayub. Tapi persoalannya Ayub itu tidak tahu perbincangan Allah dengan iblis, bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub untuk membuktikan kemurnian imannya. Tapi di sini adalah satu perasaan yang sangat mematikan ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan memusuhi kita, dan Tuhan itu jauh dari kita bahkan menghukum kita. Ya, dan Ayub merasa seperti itu karena memang berat apa yang dia alami. Dan dia berkata bahwa sesungguhnya ya Tuhan itu sudah menutup jalan-jalannya, saudara. Bahkan Tuhan tidak mendengarkan lagi teriakannya. Ya, Ayub merasa bahwa Allah sedang memperlakukan dia seperti musuh. Bahkan dalam kesulitannya Ayub menunjuk ya ke orang yang salah, yang menjadi musuh Ayub adalah iblis sebenarnya, saudara, bukan Allah. Tetapi iblis ya, karena mereka menitik beratkan penyebab utama kebanyakan orang Israel percaya bahwa kebaikan dan kejahatan itu berasal dari Allah. Mereka juga menganggap manusia bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Namun kuasa kejahatan yang bebas di dunia ini merupakan penyebab dari banyak penderitaan yang kita alami. Ya, kalau kita melihat di sana bagaimana kita tahu kisahnya Ayub itu dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan izinkan. Dan Tuhan membiarkan ya iblis mencobai Ayub supaya kemurnian imannya itu terbukti, saudara, dan teruji. Tapi persoalannya Ayub tidak mengerti semua itu, bahwa Tuhan sedang mengizinkan dia dicobai. Jadi kalau hari ini di antara saudara mungkin ada yang punya masalah, persoalan, pergumulan yang berat. Saudara, rasanya aku ini tidak melakukan dosa, tapi kok aku mengalami yang seperti ini. Mengucap syukurlah, saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidupmu. Ya, supaya engkau sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan dan kemurnian imanmu itu terbukti bahkan sampai pada akhirnya ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak adil. Ayat 13, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Bahkan Ayub berkata budaknya aja udah gak kenal dia. Bahkan dipanggil pun sudah gak mau, saudara. Ya, dan Ayub merasa bahwa Tuhan mengambil kemuliaannya atas hidup Ayub. Sehingga dia mengalami yang begitu pedih, saudara. Bahkan sangat-sangat menyedihkan. Ya, dan Ayub berkata, nafasku menimbulkan rasa jijik ya kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Ayub mengalami kesakitan, penyakit kulit yang membuat ya tubuhnya itu berbau dan orang yang melihatnya jijik bahkan mau muntah, saudara. Bayangkan, saudara, tidak gampang. Ya, Ayub mengalami hal yang seperti itu sehingga dia itu merasa bahwa benar-benar Tuhan itu sudah meninggalkan dia. Ya, tetapi saudara, ya kita lihat di sini memang ya sulit untuk dimengerti. Namun
Tetaplah percaya dan tetaplah berharap pada Tuhan. Ayat 18 dikatakan bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Apa yang Ayub alami semuanya berbalik, saudara. Orang-orang yang dulu dikasihi, yang hormat kepada dia sekarang berbalik. Semua membenci dia. Iya, kenapa? Ayub udah miskin, penyakitan, semuanya habis. Orang berkata dia terkutuk, hidupnya terkutuk. Dan orang seperti ini akan dijauhi, saudara. Tapi ya kita akan melihat endingnya seperti apa ketika dia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ayat 21 dia berkata, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ayub berharap bahwa ya apa yang dia ucapkan dari mulutnya itu tercatat dalam sebuah kitab, dan memang benar. Kita membaca kitab Ayub adalah semua keluh kesah Ayub. Dan saudara percaya kenapa ada kitab Ayub? Karena ada seorang Ayub yang menang melawan penderitaannya sekalipun berat, sekalipun dia tidak mengerti, namun dia menang sampai di garis akhir. Makanya ada kitab Ayub. Apapun yang saudara hadapi hari ini mungkin itu berat, jangan pernah menyerah. Ya, supaya nama kita juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya saudara. Ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Ayub ini saudara di tengah ketidaktahuan, di tengah ketidakberdayaannya, di tengah keluh kesahnya, dia selalu ingat akan Tuhan. Bahkan setelah dia ngomong begini-begini, terakhir dia bilang, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup. Ya, dan akhirnya ia akan bangkit ya di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Tuhan. Ya, Ayub percaya bahwa Tuhan akan membela perkaranya asal dia setia sampai di garis akhir. Pada bagian tengah kitab Ayub muncullah penegasan keyakinan yang kuat. Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Ya. Pada zaman Israel kuno, seorang penebus itu adalah seorang anggota keluarga yang membeli kemerdekaan bagi seorang budak atau merawat seorang janda. Ingat kisah Rut dan Boas, saudara ya. Boas menjadi penebus bagi Rut. Betapa luar biasa iman yang dimiliki oleh Ayub, terutama mengingat fakta bahwa dia tidak mengetahui tentang pertemuan antara Allah dan iblis. Ayub mengira bahwa Allah yang mendatangkan semua malapetaka ini kepadanya. Menghadapi maut dan kesukaran, Ayub tetap berharap untuk melihat Allah, dan dia berharap untuk melihat Allah dengan tubuhnya. Ketika kitab Ayub ditulis, Israel tidak memiliki doktrin yang sudah berkembang dengan baik tentang kebangkitan. Meskipun Ayub bergumul dengan ide yang bahwa Allah saat itu menentang dia, namun dia dengan kokoh yakin pada akhirnya bahwa Allah akan berada di pihaknya. Keyakinan ini yang begitu kuatlah sehingga membuat Ayub menjadi salah satu dari orang-orang pertama yang berbicara mengenai kebangkitan tubuh. Ya, pada zaman itu saudara belum ada dikatakan tentang kebangkitan, tapi Ayub berkata, aku percaya bahwa penebusku itu hidup. Ya, dia sangat percaya, dan ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan dia berkata bahkan tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Dalam kasus Ayub ini rasanya tidak mungkin bisa melihat Allah dengan tubuhnya. Dan itu benar-benar adalah inti dari iman Ayub. Dia yakin bahwa keadilan Allah akan menang.
Sekalipun dibutuhkan mujizat seperti kebangkitan untuk mencapai hal ini, saudara. Satu hal yang kita belajar dari Ayub, di tengah keterpurukannya, dia tetap punya iman, percaya bahwa Tuhan akan berperkara terhadap hidupnya. Kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita di Ayub pasal yang ke-20. Ya, pendapat Sofar bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Jadi Ayub ini setiap kali dia berbicara begini, ya teman-temannya itu membela, teman-temannya menyanggah lagi dengan menuduh bahwa Ayub itu fasik, Ayub itu berdosa, Ayub itu bersalah dan kena hukuman Tuhan. Ayat 2 pasal 20 ayat yang pertama dikatakan, maka Sofar orang Naama menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi aku menjawab, aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Ya, ayat 4, belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi? Jadi pada akhirnya sahabat-sahabat Ayub ini hanya menimbulkan pertengkaran dan perbantahan antara Ayub dengan mereka, sebab ya mereka terus menghakimi dan menuduh Ayub berdosa. Ayat yang kelima dikatakan bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Mereka terus menghujani Ayub dan menuduh Ayub ya dengan kata-kata yang menyakitkan ketika Ayub sedang ada dalam persoalan yang sangat berat. Ya, perkataan Sofar sekali lagi menunjukkan asumsinya yang salah karena dia mendasarkan argumennya itu murni kepada ide bahwa Ayub adalah orang munafik yang jahat, orang fasik yang berdosa. Ya, Sofar mengatakan bahwa meskipun Ayub hidup baik untuk sementara waktu saja, ya bahwa orang berdosa itu cuma sebentar saja hidupnya baik, setelah itu pasti akan ada malapetaka. Dia tidaklah hidup dengan benar sehingga Allah mengambil semua kekayaannya. Menurut Sofar ya berbagai kemalangan Ayub ya itu membuktikan bahwa Ayub itu jahat, hidupnya tidak benar. Sehingga kata-katanya itu saudara sangat menyakitkan. Ya, dia bilang bahwa sorak-sorai orang fasik itu hanya sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Mereka terus menghujani Ayub dengan kata-kata ya bahwa Ayub itu berdosa, Ayub itu bersalah. Ayat yang ke-6, walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tainya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya di manakah dia? Ya, jadi ini sudah kata-kata yang sangat menghujat. Mereka berkata bahwa orang berdosa itu sekalipun kepalanya tinggi sampai di awan, kepalanya menyentuh awan namun seperti tai. Aduh, saudara, mengerikan sekali ya. Sofar ini ya, meskipun Sofar ini adalah salah ketika menunjukkan kata-kata amarahnya kepada Ayub, ya namun memang dia benar ketika berbicara tentang mengenai akhir hidup dari orang fasik yang jahat. Ya, dan dia berkata bahwa awalnya dosa atau kefasikan itu terlihat nikmat atau membawa sukacita. Ya, tetapi pada akhirnya itu akan mendatangkan malapetaka dan itu pasti orang berdosa itu akan ya hidupnya itu menderita. Memang benar apa yang diberikan Sofar ini nasihatnya, tetapi ya Ayub tidak seperti yang dia tuduhkan, saudara. Sehingga adalah tidak bijaksana untuk memberikan nasihat kepada orang yang sedang ada dalam pergumulan, apalagi itu bukan karena dosanya. Kita tahu semua bahwa Ayub itu mengalami penderitaan bukan karena dia berdosa, tapi memang Tuhan izinkan untuk memurnikan imannya Ayub. Ya, dan dia berkata bahwa orang berdosa itu pasti akan mati dan binasa. Ya, hanya sekejap mata saja. Mereka pasti akan mati binasa dan ya orang tidak akan melihat dia lagi. Beberapa orang mungkin berumur panjang dan bisa menikmati keuntungan yang didapat dalam kejahatan, saudara. Tapi ingat, pada akhirnya keadilan Allah akan berlaku. Yang tidak diketahui oleh Sofar adalah bahwa penghukuman atas dosa-dosa ini mungkin tidak terjadi dalam masa hidup si orang berdosa. Namun penghukuman mungkin ditunda sampai penghakiman terakhir ketika orang-orang berdosa itu dipisahkan selamanya dari Allah. Itu namanya penghukuman kekal.
Ya, dan kita lihat di sini kita jangan terpengaruh oleh kesuksesan dan kekuasaan dari orang-orang jahat, karena hukuman Allah terhadap mereka itu sudah pasti, saudara, dan itu tidak akan ya ditangguhkan. Tetapi tidak semua orang yang menderita itu karena kejahatan. Ya, seperti contohnya Ayub, kita tahu bersama Ayub menderita itu bukan karena kejahatan. Tapi memang benar yang dia katakan bahwa tidak akan selamanya orang berdosa itu senang. Satu saat ketika kita hidup ini dalam dosa, mungkin kelihatan sekejap kita ini bersuka cita, senang-senang, tapi pasti ya kita akan menemui kebinasaan. Ya, ayat yang ke-8, bagaikan impian ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Ya, jadi ini dia bicara tentang kesia-siaan orang fasik. Orang kalau hidup berdosa dalam kefasikan itu ya semua tidak akan berarti, saudara. Bahkan kemiskinan, penderitaan itu akan dialami, dan memang sepertinya semua hal ini menimpa Ayub ya, sehingga ya semakinlah mereka menghakimi Ayub. Ayat 12, sungguh pun kejahatan manis rasanya dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Dia sedang memberikan sebuah gambaran bahwa orang berdosa itu ya kayaknya memakan sesuatu yang manis, bahkan mungkin disembunyikan di bawah lidah sehingga tidak ada yang tahu kejahatan dan dosanya. Tapi ingat, ketika ditelan itu akan menjadi bisa ular tedung, dia bilang. Ya memang seperti itulah kehidupan orang berdosa. Ya, namun Ayub tidak seperti yang demikian, tapi memang benar apa yang dia katakan itu, saudara. Ya, dan dikatakan di sana ayat 15, harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi, Allah mengeluarkannya dari dalam perutnya. Artinya apa? Ketika orang juga bekerja mungkin memperoleh harta, tapi harta itu didapat bukan dari hasil yang benar. Harta itu didapat dari penipuan atau hasil dari ya melakukan persinahan, kenajisan atau apapun, maka hati-hati, saudara. Ya, penghasilan yang seperti itu dikatakan ya waktu dimakan kelihatannya manis ya, tetapi akan dimuntahkan lagi karena Allah mengeluarkannya dari dalam perutnya. Ayat 16, bisa ular tedung akan dihisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalir madu dan dadi. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangannya karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Jadi kita lihat, saudara. Ya, so far ini berkata seolah-olah Ayub melakukan semua hal itu, padahal tidak. Dan memang benar, saudara, dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa, yang merampas rumah yang tidak dibangun, hati-hati juga ini bicara tentang warisan. Seringkali ya ketika mau berebut warisan ya dengan serakah, ya dengan rakus, banyak orang itu ingin memperoleh harta yang sebenarnya itu bukan miliknya. Tuh Alkitab berkata hari ini jangan, saudara, percuma kita itu menikmati kekayaan yang sebenarnya bukan milik kita. Bahkan ya sedih hari-hari ini saya melihat berita ada 2 orang tua tidur di emperan toko karena diusir oleh anak kandungnya sebab dia mengambil rumah warisan. Ya, di sini dikatakan hati-hati orang-orang yang merampas rumah yang tidak dibangunnya. Ya, karena Allah itu tidak buta, ya, Allah itu tidak tutup mata, ya. Tetapi Ayub tidak seperti yang dituduhkan sama teman-temannya ini, saudara. Ya, dikatakan sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Orang-orang yang hidup jahat, merampas milik orang, merampas punya orang tua, gila dengan harta warisan, rumah yang tidak dibangun pengen diambil. Ini bicara tentang ketamakan, dosa kerasukan, dosa kerakusan. Ya, mereka itu tidak akan pernah berbahagia dengan apa yang mereka miliki dan tidak ada ketenangan dalam batinnya. Ya, dan dia tidak akan luput dan dia tidak mungkin bisa membawa harta bendanya. Ayat 21,
Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan dahsyatnya. Ada orang-orang yang kaya, saudara, hidup dalam kemewahan, tapi hatinya penuh kekhawatiran, ketakutan, sehingga ya mereka itu tidak ada damai sejahtera, apalagi mau menabur. Ya takut sekali menabur, takut miskin, takut ini, takut ini. Nah inilah tanda-tanda dari orang-orang yang ya hidupnya itu enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hati-hati ya saudara, mereka itu hidup dalam kemewahan, tetapi ya kemewahan itu berlimpah-limpah, tapi hatinya penuh khawatir. Ya takut ditimpa kesusahan dengan segala dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, ayat 23, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya, mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya, ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia, api yang tidak ditiup, ia memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Kita lihat di sini saudara, Shofar ya sedang menceritakan tentang penghukuman atas dosa-dosa manusia ketika orang itu hidup ya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya dan ini terjadi pada masa hidup si orang berdosa. Penghukuman itu mungkin ya tidak sekarang, tapi di zaman perjanjian lama memang kita melihat orang berdosa langsung dihukum, orang berdosa langsung dihukum. Yang bahaya itu sekarang saudara, di masa perjanjian baru kasih karunia, kayaknya orang berdosa itu mujur-mujur saja, kayaknya orang yang berdosa itu aman-aman saja hidupnya, kayaknya orang yang berbuat dosa itu kok semakin makmur. Ya hati-hati. Ya mungkin kita nggak dihukum sekarang di dunia ini, tetapi kebinasaan sudah menanti kita. Ya dan kita akan binasa dalam api neraka. Ya karena itu ya mari kita selalu introspeksi diri. Ya kita selalu melihat hari-hari ini orang-orang yang berdosa itu mujur kayaknya hidupnya ya. Tapi hati-hati saudara. Ayat 27, langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Jadi saudara, mereka terus menuduh Ayub bahwa kamu itu dihukum Tuhan karena kamu fasik, karena kamu berdosa, karena kamu begini dan begini. Tapi kita tahu bersama Ayub tidak melakukan semua itu. Ya, dan Ayub sedang diizinkan Tuhan diuji, termasuk diizinkan Tuhan juga teman-temannya menghakimi dia terus seperti apa saudara dia akan bersikap. Kalau hari ini kita sedang menghadapi ujian dan mungkin banyak orang mencemooh kita, ya menuduh kita berdosa dan lain sebagainya. Coba kita introspeksi diri. Kalau memang ada dosa, mintalah ampun kepada Tuhan. Kalau tidak ada pelanggaran dan kita mengalami hal-hal yang rasanya sial atau menyakitkan, ya tetaplah duduk di kaki Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan sedang menguji iman kita supaya kita keluar sebagai pemenang dan kita terus dimurnikan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Engkau Tuhan yang selalu menunjukkan anugerah-Mu bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, malam ini kami mau sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan. Beri kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang menjalani proses, yang mungkin sedang menjalani satu tantangan. Tuhan tolong beri kekuatan agar iman kami terus berharapannya kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kami punya cara pandang yang benar tentang Tuhan, tentang proses, tentang pergumulan, agar kami tidak salah Bapa. Bahkan apapun omongan orang yang mungkin saat-saat ini sedang menghina kami, menjatuhkan kami, ajar kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan tidak tutup mata atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami terus setia kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, masalah keuangan, masalah hutang piutang, mungkin masalah sakit penyakit, masalah keluarga. Tuhan kami tahu dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang ingin punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Apapun persoalan kami dalam rumah tangga juga biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidup kami.
kami, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini, supaya hujan pertobatan tercurah dan orang-orang boleh kembali kepada kebenaran, meninggalkan dosa, meninggalkan semua ikatan-ikatan dosa, dan datang di kaki Tuhan tersungkur bersujud dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa ini Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada di atas pemerintahan bangsa kami, keamanan ketentraman Tuhan beri buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu yang terbaik. Berkati Tuhan dalam proses akan perpindahan jabatan ke presiden yang baru. Tuhan juga menjagai bangsa ini. Damai sejahtera Kristus ada di atas bangsa kami. Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu tercurah, hujan pertobatan tercurah, semua orang berbalik datang kepada Tuhan. Apapun masalah persoalan kami tahu dan percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami kuat menanggung setiap masalah di hidup kami. Kami percaya kami adalah pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya